Yang kau pikirkan tentang tak terzalimi bagi sungguh indah. Silakan pemain. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk sharing firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dimuliakan dan dikuduskanlah nama-Mu. Kami mengucapkan kami boleh punya atau menyediakan waktu yang terbaik untuk kami ber-CG online saat ini. Kami tahu Tuhan dan kami sadari bahwa CG online ini bukan cuma sekedar sebuah kewajiban, bukan hanya cuma sekedar rutinitas kita setiap minggu, tapi sungguh Tuhan ada satu kerinduan dari hati kami yang paling dalam untuk kami untuk membicarakan tentang kebenaran firman. Karena kami percaya Tuhan, firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Karena kami percaya Tuhanlah yang menyembuhkan kami di kala kami sakit. Karena kami percaya kebenaran firman Tuhanlah yang menyegarkan jiwa kami rasa lesu. Kami percaya bahwa firman Tuhanlah yang memberikan kami pengharapan akan hari esok penuh dengan misteri. Tuhan, saat ini kami di hadapan Tuhan mau buka hati dan pikiran kami, mengundang Kristus sebagai firman hidup untuk masuk dalam kehidupan kami. Berkuasalah atas setiap pribadi yang tergabung di dalam CG online ini, Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Biarlah sharing materi di malam hari ini, Tuhan, boleh memberkati, boleh menjadi yang jatuh di tanah yang subur. Sehingga buah boleh dinikmati oleh orang lain. Tuhan, kami tidak mau jadi sama lagi. Dan kami tahu ketika kami belajar firman Tuhan, maka kehidupan kami tidak akan sama lagi. Tidak akan sama seperti dunia ini. Kami akan menjadi sama seperti apa yang Kristus kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kali ini. Kami akan memulainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Ya. Amin. Wow, terima kasih present worship-nya. Tuh. Kok layar saya gede sendiri ya? Balikinnya lagi gimana nih? Udah. Izinkan saya menyapa dulu ya semuanya. Sekali lagi, senang bergabung lagi sama kita di CG Online ya. Pak Ferry, Ibu Nita, Edis, Pak Wahyudinya mana Pak Wahyudinya nih? Ada ya tapi ya. Pak Tim, Bu Iin, Nancy Stanley. Ini ada saudara kita dari Manado nih masuk tapi nggak tahu nih. Apakah dia akan menjadi pendengar sejati, akan memunculkan wajahnya atau tidak? Brother Ferdi Kandau ini dari Manado.
Bapak berkati. Oke, shalom semua. Malam hari ini saya nggak mau berbicara sendiri. Malam hari ini saya mengundang semuanya untuk banyak berbicara. Karena saya yakin ketika kita mengeluarkan sebuah kesaksian di dalam kehidupan kita tentang Kristus, aku yakin itu akan menjadi sebuah kekuatan juga sebenarnya buat kita sendiri, menjadi sebuah seperti pengakuan buat diri kita sendiri gitu loh. Nah, topiknya kali ini tuh aku mau discuss karena ada beberapa pertanyaan. Nggak banyak sih pertanyaannya, cuma berapa ya tebak. Tapi ini bukan kuis ya. Sekali lagi ini bukan kuis. Kita akan jadi nggak ada juga pemenangnya dan nggak ada hadiah juga, ya kan? Nah, di sini kita mengeluarkan sebuah kesaksian dari pribadinya masing-masing, gitu loh. Nah, pembahasan topik atau tema kali ini itu tentang siapa Kristus. Kita mau buka dulu sama yuk kebenaran firman Tuhan. Jadi topik kita kali ini didasari oleh firman Tuhan dari Matius 16 ayat 13 sampai 16 aja. Kasih kesempatan untuk bukanya. Untuk yang elektronik bisa cepat. Kalau yang menggunakan buku, kasih waktu. Matius 16 ayat 13 sampai 16. Saya mau bilang yang sudah mengatakannya semuanya silent nih, nggak kedengeran. Oh iya, gini aja deh, betul. Yang sudah ketemu katakan, angkat jempolnya nih, jempol. Udah ya? Wah, ini sangat terbantu sekali nih. Kita nggak perlu buka-buka repot-repot lagi. Langsung aja kita baca ya. Oke, kita aktif nih. Pak Tim, minta tolong dibacakan. Matius 6 ayat 13 sampai 16. Silent. Matius 16 ya? Ya, betul. Ayat? 13. Oh, Pengakuan Petrus. Ayat 13. Matius 6 ayat 13 sampai 16. 16. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Sebentar. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Oke, setelah ayat kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan topik kita malam hari ini. Jadi, seperti yang kita tahu, Tuhan sendiri yang turun ke dunia ini, tetapi nggak sombong gitu. Turunnya, lahirnya di Bethlehem. Kalau kata cerita anak-anak zaman dulu, di kandang yang hina, kandang domba, kandang domba, benar ya? Terus kayak gitu, yang hadir dari gembala-gembala, orang Majus dan semuanya. Jadi dari bayi pun dia sudah memposisikan dirinya sebagai manusia. Sampai lompat ceritanya ketika dia remaja, yang nggak diceritakan sampai dia remaja dia bagaimana hidupnya
Yang pasti ketika remaja pun dia sudah bicara, ibaratnya bersharing dengan orang-orang ahli Taurat yang ada di bait suci. Sampai akhirnya lompat lagi. Jadi dari baby fasenya begitu tuh, dari baby lompat ke remaja, dikatakan 12 tahun di situ dia ada di bait Allah. Setelah itu lompat lagi, dia dibaptis, gitu kan? Nah, dibaptis sebenarnya dalam dibaptis itu orang-orang, kan di situ kan banyak orang-orang yang dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Dan ketika Tuhan Yesus maju untuk dibaptis, ada burung merpati yang hinggap dan kemudian langit terbelah. Dan ada suara datang dari langit. Ini anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, apakah yang jadi pertanyaan, apakah ketika Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan, apakah yang lain dengar atau enggak ya? Orang yang lain tuh, Yohanes Pembaptis dengar atau enggak, yang lain dengar atau enggak, gitu kan? Jadi itu menjadi sebuah pertanyaan juga sebenarnya. Kalau misalnya zaman sekarang, kondisinya zaman sekarang, kejadian kayak gitu, kita semua akan heran. Kan ada langit terbuka, kemudian ada suara yang keluar dari langit, mengatakan sesuatu. Kita akan menganggapnya itu sebagai fenomena kalau zaman sekarang. Nah, kalau zaman waktu itu, apakah mereka dengar atau enggak? Nah, isinya itulah yang menentukan akhirnya siapa Yesus di mata mereka. Jadi, semenjak dia dibaptis, mulailah akan pelayanannya di umur 30. Gitu kan? Mulai akan pelayanannya menyembuhkan orang, seperti yang kita tahu, dia menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, terus banyak mujizat-mujizat lain yang dia kerjakan. Nah, dari semua rentetan sejarah dan cerita itu, muncullah mulai penilaian-penilaian orang tentang Yesus sendiri gitu. Tentang Yesus sendiri. Ada yang meragukan, ada yang percaya. Gitu kan? Seperti kebanyakan orangnya. Nah, pertanyaan Yesus di perikop ini kepada murid-muridnya itu diwakili oleh Petrus ya. Tapi kita yakin aja dipercaya karena nggak ditanya satu-satu. Yang Tuhan Yesus cuma bilang bertanya kepada murid-muridnya, gitu kan? Jadi nggak tahu kalau di pertanyaan itu satu-satu. Dan di sini yang dibilangnya juga jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, para nabi. Jadi setiap perilaku Kristus itu Yesus sendiri itu orang menilainya berbeda-beda. Jadi nggak semua orang tahu Yesus itu Tuhan. Ya, nggak semua orang tahu bahwa Yesus itulah Kristus, gitu loh. Jadi yang orang tahu seperti yang bilang, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Padahal kan udah dibilang, padahal ada suara dari surga yang katakan seperti itu, gitu loh. Jadi memang pertanyaan tentang siapa Yesus itulah yang akhirnya bergulir. Akhirnya sampai ke murid-murid, ya kan? Nah, ketika jawab seperti itu, lalu Yesus tanya tuh kepada mereka. Ditujukan masih mereka loh. Ya, saya katakan ditujukannya masih mereka. Lalu pada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, yang jawab perwakilan dari semuanya itu Petrus. Simon Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa? Kesehariannya bersama dengan Kristus. Kesehariannya bersama dengan Kristus. Mau hidup, mau bangun, mau tidur, sama-sama. Melihat mujizat, melihat kehidupan Yesus, dia berdoa dan segala macam, itu sama-sama selalu. Makanya mereka bisa katakan, engkau adalah Mesias yang hidup. Dan pernyataan mereka itu, itulah yang kita semua ini ada di forum Zoom ini sama-sama. Yesus adalah Kristus dan Yesus adalah Tuhan. Yang percaya Yesus adalah Tuhan, semua sama-sama katakan amin. Oke. Memang Yesus adalah Kristus dan Yesuslah Tuhan. Oke. Terus dia kata Tuhan Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia
yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Balik lagi seperti peristiwa sebelumnya, bahwa sebenarnya Bapa itu sudah menyatakan kepada manusia, gitu, kepada kita, dengan langit terbuka secara gamblang. Itu dikatakan bahwa Bapa itu bisik-bisik, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia cuma bisikin kepada Yohanes Pembaptis misalnya, enggak, kepada semua, gitu loh. Nah, saat ini yang akan menjadi topik kita, pertanyaan yang saya ucapkan itu mirip seperti apa yang Tuhan Yesus tanyakan kepada murid-muridnya. Hanya saja jawabannya bukan tidak boleh maksudnya. Ini kan jawaban yang sudah dijawab oleh Petrus dan sudah kita imani semua bahwa Yesus memang Mesias dan Yesuslah Kristus. Mesias anak Allah yang akan datang itu, tapi sudah datang, dia sudah mati, bangkit, dan sudah naik ke surga, dan sudah menjadi Tuhan atas kami. Nah, yang jadi pertanyaannya secara spesifik, aku lihat dulu contekannya, yang jadi pertanyaannya secara spesifik, yang mau ditanyakan adalah, yang pertama nih, pertanyaan pertama. Nah, siapakah Yesus itu dalam kehidupan Anda? Oke? Kalau dulu Tuhan Yesus nanya ke murid-muridnya, siapakah aku menurut orang, gitu kan? Ada yang bilang ini, itu. Nah, itu yang mereka lihat. Nah, menurut yang kita semua alami di sini, siapakah Yesus itu dalam kehidupan Anda? Nah, nanti setiap orang saya minta, ini nggak ada jawaban benar atau salah ya. Jadi saya harap setiap orang punya penilaian juga, menjadi memiliki sebuah pengakuan tentang wah, Yesus itu begini. Yesus ini begini. Aku nggak mau sebutin contoh-contohnya, siapa tahu udah kesebut gitu kan. Saya juga nggak mau sebutin gitu loh. Cuma izinkan saya untuk memberikan sebuah jawaban yang pertamanya. Nah, saya yang kasih soal, biasanya kalian pikir, oh, yang kasih soal duluan dong jawab. Biasanya begitu kan. Kasih soal, coba jawab duluan gitu kan. Nah, jadi dengan sadar diri, saya akan jawab pertanyaan gitu lah. Siapa Yesus dalam kehidupan kita. Kita akan ulas secara cepat aja karena ada pertanyaan kedua. Oke, jadi secara cepat aja, mungkin siapa Yesus dalam kehidupan kita, satu kata, setelah itu kenapa bisa jawab seperti itu, gitu ya. Oke, singkat saja, nggak usah banyak-banyak. 1-2 kalimat, nggak apa-apa. 3 kalimat, nggak apa-apa. Gitu. Oke, jadi siapakah Yesus dalam kehidupan Anda? Nah, kalau sekarang saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik buat saya. Nggak boleh sama ya. Yang lain, cari jawaban yang lain. Gembala yang baik. Nah, saya dapat dan selalu menjadi ayat andalan untuk semua. Karena halo, kedengaran? Oke. Nah, saya bisa ngerasain itu banget, bahwa memang Yesus itu sungguh-sungguh menjadi gembala yang baik buat kehidupan saya. Karena apa? Saya ini newbie di Gorontalo, ya kan? Nah, saya butuh petunjuk gitu. Saya butuh siapa ya gitu. Ibaratnya saya mau ngapain nih di Gorontalo, ibaratnya kayak gitu loh. Makanya muncullah Mazmur 23 itu. Yesus adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Nah, di situ dikatakan bahwa Dia menuntun aku ke jalan yang benar. Ya, membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Nah, hal-hal seperti itu yang aku rasakan. Sehingga aku bisa berkata dalam hati, Tuhan, terima kasih. Engkau adalah gembalaku. Engkau yang menuntun aku, keluarga, ke tempat ini, ke Gorontalo ini. Dan aku yakin, Gorontalo ini akan menjadi padang hijau buat aku. Dan ini akan menyegarkan kehidupanku dan keluargaku. Aku percaya. Aku percaya Tuhan, terima kasih Engkau menjadi seorang gembala yang baik buat aku. Karena apa? Karena Engkau menuntun aku ke jalan yang benar. Ya kan, kita semua ada di sini, aku yakin kita juga sudah dituntun ke jalan yang benar. Dan aku sungguh merasakan banget gitu, bahwa Tuhan itu benar-benar mengarahkan kita, kalaupun kita mengambil sebuah keputusan yang salah pun, itu nanti akan dikoreksi. Kayaknya nggak begitu. Kayaknya jangan begitu. Itu akan ada hati nurani yang berbicara. Dan aku yakin itu Roh Kudus yang kasih tahu bahwa oh ini begini gitu loh. Nah, tapi
itu lewat sebuah apa ya? Kita memang nggak audible, tapi aku yakin Tuhan bisa menjawab doa itu lewat apapun itu, gitu kan? Jadi dialah yang nuntun kita bisa ada di sini, sehingga aku percaya bahwa dia sudah menjadi gembala yang baik buat aku. Gembala yang baik. Oke. Next. Siapakah Yesus dalam kehidupan Anda? Handri. Nggak usah pakai ayat juga nggak. Kamu ngerasa Yesus itu ya sebagai apa ya gitu. Mungkin bagi saya Tuhan Yesus sebagai pemberi harapan ya. Yes. Saat masa-masa yang kita alami atau saat ada kesalahan yang kita mungkin lakukan yang tidak berkenan di hadapannya, dia selalu memberikan kesempatan dan harapan di masa depan buat kita selalu. Memberi apa tadi pengharapannya? Pengharapan yang baru. Oke. Enggak. Sebagai pemberi harapan yang baru. Wow. Yes. Oke. Memberi harapan yang baru. Oke. Aku catat ya. Aku catat nih. Sebagai pemberi harapan yang baru. Oke. Kedua, siapakah Yesus dalam kehidupan Anda? Fatim, siapakah Yesus dalam kehidupan Anda, Fatim? Apakah Elia? Apakah Musa? Apakah... Pemulung. Pemulung? Iya, tukang mengutin sampah. Sampahnya ya kami ini. Oke, pemulung ya? Oke, penjabarannya. Kenapa bisa mengatakan bahwa Yesus pemulung? Ya, pemulung kan suka mengutin sampah untuk diolah lebih berguna. Nah, sampahnya ya kita-kita ini gitu. Jadi segala yang minus-minus dalam diri kita, yang sampah-sampah dibuang-buangin sama dia ya? Iya, diolah lagi supaya lebih berguna. Oke juga ya, oh ya pemulung ya. Oke. Oke, keren. Oke, next. Apakah Yesus itu dalam kehidupan Anda? Gladys. Tadi Handri bilang, aku bilang gembala yang baik buat aku. Dia yang udah nuntun aku. Handri bilang dia pemberi harapan yang baru buat kehidupan Handri. Buat Fatim, dia pemulung. Karena dia yang nyabut-nyabutin sampah-sampah yang ada dalam kehidupan Fatim. Ya. Nah, buat Edri, siapa Yesus itu? Tempat curhat. Wis. Tempat curhat. Oke, tempat curhat. Diary ya, Dear Diary. Kenapa bisa bilang tempat curhat? Karena suami nggak bisa jadi tempat curhat yang baik, suami, atau gimana? Karena kadang ada yang nggak bisa dibilang ke manusia, hanya bisa dibilang ke Tuhan. Benar. Tuhan yang mengerti, hanya Tuhan yang tahu. Oke. Tempat curhat ya. Oke. Ini jawaban yang pertanyaannya akan dengan sinergi dengan yang kedua nih. Jadi nanti perhatikan jawabannya masing-masing. Oke. Yang berikutnya, siapakah Yesus dalam kehidupan Anda? Istriku. Yesus adalah sahabat. Oh, sahabat. Kenapa bisa sahabat sih? Ya sahabat sih banyak, teman ada. Terkadang kalau bersama Tuhan itu, terkadang bisa keluar unek-unek, terkadang bisa merasakan sukacita, terkadang juga
dia bisa jadi orang yang tuntun kemana. Jadi banyak hal sih. Ketika menyebut sahabat, berarti dia jadi tempat, jadi seseorang yang dekat. Ya, semoga juga Tuhan membuat saya jadi sahabatnya dia sih. Dalam artian kayak gini, saya merasa bahwa dengan Tuhan itu sama sekali nggak ada jarak. Kapanpun saya ingin mengungkap sesuatu, kadang mau jalan kemana, jalan ke kamar mandi sekalipun, tiba-tiba bisa ngomong apa itu ya, karena merasa bahwa Tuhan tuh sahabat, itu sih. Banyak sahabat, tapi yang sejati cuma satu ya. Oke, good. Jadi dari Santi, Yesus itu sebagai seorang sahabat. Oke. Terus siapakah Kristus atau Yesus dalam kehidupan Anda? Istriku. Ibu In. Ada lagi tuh. Ibu In katanya. Marco, tenang. Jawabannya udah di copy. Udah di unmute. Jawabannya tadi sudah keduluan, sudah di keep tadi kan, tapi keduluan Santi. Apa itu? Sahabat. Oke, Iya, mungkin saya nggak apa-apa pesan, Iya. tapi mungkin penjelasan tentang mengapa dia menjadi seorang sahabat buat Bu In mungkin beda dengan Santi. Nah, Iya. mungkin kira-kira bisa dijelaskan kenapa bisa boleh. Kalau buat saya Tuhan Yesus Kristus itu ya best friend sama kita Santi. Jadi dalam pemikiran saya itu seorang sahabat itu pasti dan selalu, yang benar-benar sahabat itu pasti dan selalu namanya memberikan yang terbaik buat sahabatnya. Dia memberikan dengan kasih buat sahabatnya. Walaupun mungkin kadang dalam bentuk yang enak, walaupun kadang juga dalam bentuk yang kurang enak, tapi dia memberikannya tetap dengan kasih. Begitulah Tuhan. Saya sama. Saya berharap itu bukan hanya saya yang berpikiran bahwa Tuhan Yesus itu best friend buat saya. Terlebih saya sangat berharap Tuhan Yesus juga menganggap ya saya ini sahabatnya gitu. Selalu ada, mau saya dalam keadaan suka, mau saya dalam keadaan duka, mau saya kadang dalam keadaan kira-kira agak berpaling, kemudian sahabat saya akan mengingatkan saya, ayo ke jalur yang benar seperti itu. Karena seorang sahabat yang baik pasti dia nggak akan biarin sahabatnya itu melakukan sesuatu yang menyimpang. Buat saya itu sih. Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus katakan apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Jadi aku menyebut kamu sahabat. Jadi kabar baiknya nggak usah GR, karena benar Tuhan Yesus pun menganggap kita semua sahabatnya. Karena sahabat, dia udah diceritain semuanya apa yang dia udah dengar dari Bapaknya. Mantap. Oke, berikutnya. Nggak apa-apa saya sebut sahabat lagi ya. Sahabat, tapi dengan kesaksian yang berbeda. Oke. Sahabat. Oke, siapakah Kristus dalam kehidupan Anda? Nancy? Stan, sabar ya. Tetap giliran. Biarpun suami istri berbeda pengakuan. Jesus is my GPS. Ya? GPS. Oh, GPS. Yesus itu seperti GPS. Iya. Kehidupan Nancy. Oke. Kenapa bisa Nancy katakan Yesus itu sebagai GPS buat kehidupan Nancy? Karena kalau dari mau bilang kayak dikasih tunjuk arah gitu. Toh. Oh, iya. Kayak kalau kita renungkan, kalau misalnya kita renungkan ada satu struggle di kita kehidupan, kita renungkan kenapa itu siang itu boleh menjadi konflik. Lalu kita flashback, itu malam-malam, itu subuh-subuh, di hati nurani bilang berdoa dulu ngana. Cuma kita langsung bangun tidur, langsung ke mana, akhirnya salah arah yang kita mau kita kagorot lah.
di pas di jalan ke Wonosari, kita lihat ih harusnya kan ke sini. Itu kayak kalau memang awalnya hari kalau nyandak minta tuntunan itu kayak ambil yang begitu ya. Misalnya kalau kita berarti pagi-pagi itu berdoa, tapi kita enggak, kita mau minta boleh GPS dulu, kayak sok tahu, oh ini hari kita mau ke Kuandang, mau ke Kuandang. Tapi kalau kita pikir mending balik ulang ke kalau di Tijo, ke Marisa, kita pakai kita arah sendiri, kan yang lalu belum selesai, kan yang lalu berdasarkan pengalaman, tapi akhirnya salah jalan. Banyak sekali kesalahan yang kita buat kalau nggak lihat GPS. Kayak banyak sekali salah jalan kalau nggak lihat GPS. Yang pasti GPS ini akurat sih. Nggak akan mau bikin kita kesasar, nggak bikin kesasar. Tapi kalau memang kalau tiap hari kita memang mesti mulai GPS, pasti kita nggak mau kesasar. Kalau misalnya pagi itu kita memang betul-betul merenung di kaki Tuhan, so pasal lagu rohani, kayak GPS kita kasih aktif, kita lihat iya ada kesalahan yang bisa kita kayak jangan kontrol karena emosi, kontrol karena GPS itu kayak langsung bubuk kayak jangan kanan, ibaratnya emosi kan semua naik ke kiri langsung bilang kanan kayak GPS penunjuk arah untuk banyak hal sih. Yes. Oke. Ada baru lagi nih, GPS, direction atau petunjuk. Oke, keren. Kesaksiannya. Tunjuk. Oke. Jadi udah ada apa? Pemberi harapan baru, pemulung, tempat curhat, sahabat, GPS. Next. Siapakah Yesus dalam kehidupan Anda? Pak Ferry, siapakah listrik Yesus? Ini pasti. Listrik. Pak Ferry. Pak Ferry listrik ini. Power soalnya. Penerang ya? Penerang. Udah bisa nggak ininya mikrofonnya? Kedengaran ini? Halo. Halo, ya kedengaran. Oke. Sebenarnya saya punya jawaban sama sih dengan Cynthia, Santi ya. Ya. Sahabat sejati, cuman agak... Tunggu Pak Ferry. Halo, tes. Halo, tes. Coba Pak Ferry agak keras tadi. Halo, tes. Halo. Ya, kalau gitu jelas. Harus dideketin Pak Ferry. Harus dekatin ya. Oke. Aku nggak denger ya? Coba tes. Halo, tes. Ya, dengar. Oke. Kalau saya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya sehari-hari, sebenarnya saya memiliki jawaban awalnya sama sebagai sahabat sejati. Memang punya kesaksian juga sih dalam kehidupan kita, cuma agar bervariasi. Malam ini bagi saya selain sahabat yang sejati, dia juga adalah Bapak yang baik. Bapak yang baik ya? Iya. Saya Bapak yang baik. Oke. Bagaimana bisa Pak Ferry katakan bahwa Yesus itulah sebagai Bapak yang baik? Jadi waktu ada satu kesaksian saya, jadi kehidupan saya, waktu mulai ditangkap Tuhan sampai mengikuti pembentukannya dengan berbagai macam keras kehidupan, karakter dibentuk dan sebagainya macamnya. Saya beberapa kali lari dari panggilan kembali lagi ke dunia lama, tetapi suatu waktu saya ditegur Tuhan dengan sangat luar biasa. Ketika saya ditegur, saya teringat Tuhan pada waktu itu. Dan ketika di rumah sakit, di ruang gawat darurat, ketika saya berdoa dalam hati saya, setelah saya berdoa, saya seakan-akan berpikir bahwa mungkin kalau saya berdoa ini mungkin Tuhan mungkin belum mau jawab, atau buat Tuhan belum mendengar, atau seperti karakter Bapa pada biasanya mungkin akan memberikan waktu berkomunikasi. Tetapi pada waktu saya baru mau
mengungkapkan Bapakku yang baik, hati nurani saya langsung berbicara bahwa ya, aku selama ini berada di sisimu. Dan saya merasakan pada waktu itu bahwa selama pelarian saya, bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan saya, begitu memperhatikan saya, bahkan menjaga kehidupan saya agar supaya tidak mengalami hal-hal yang buruk. Dan kadangkala sesuatu diizinkan agar supaya kita sadar bahwa selama ini Tuhan selalu berada dengan kita. Sehingga saya berkesimpulan bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik, sebuah karakter yang bisa kita ambil, yang bisa kita contoh sebagai Bapa di bumi ini untuk berkat-berkat yang Dia titip untuk kita gembalakan. Mungkin dari saya. Yes. Bapa yang baik, yes. Amin, amin. Yesus sebagai Bapa yang baik. Oke, buat Pak Ferry dan buat kita semua juga tentunya. Oke. Bu Anita belum, Bu Anita. Tenang, pasti akan balik lagi ke situ. Siapakah Yesus dalam kehidupan Anda? Wah, orang hilang. Siapakah Yesus dalam kehidupan Anda? Marco ada nggak? Ko? Nggak ada dia kok, nggak ada. Oh, dia lagi apa? Oke. Kalau gitu, siapakah Yesus dalam kehidupan Anda? Stanley? Oke. Kalau bagi saya, Yesus itu sama seperti yang Pak Ferry bilang tadi, kan sebagai Bapak yang setia atau Bapak kalau bagi Stanley, Tuhan Yesus itu seperti seorang Bapak atau sebagai seorang ayah. Jadi di saat tolong menyenangkan hati Bapa atau menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati ayah kita, dalam hati itu betul-betul ingin dekat dengan Dia gitu. Tapi kadangkala juga di saat kita dengan dunia, kadangkala kan kita sering kali lupa dengan Bapak kita atau sebagai ayah kita. Tapi di saat apapun keadaan kita, di saat keadaan terburuk pun, Bapak atau ayah ini akan memberi ampunan kalau dari Stanley sih. Iya. Jadi sebagai seorang ayah. Bapak yang setia ya. Iya. Oke. Siap. Bapak yang setia. Puji Tuhan ya. Beri harapan yang baru, pemulung, tempat ada yang PS, ada yang Bapak yang baik, Bapak yang setia. Wow, Tuhan Yesus banyak julukannya. Siapa Yesus dalam kehidupan Anda, Bu Nita? Siapa Yesus dalam kehidupan pribadi Anda? Mungkin bisa berbeda dengan suami, kan kehidupan pribadi ngalaminnya. Silakan. Tes. Kalau dari pribadi saya, ya, Yesus itu adalah sumber penghiburan. Sumber penghiburan. Oke. Penjabarannya ialah, lalu saya kan punya anak 2. Ya. Satu. Pintar-pintar. Pintar yang cowok terus. Satu yang kelas 5. Terus yang cewek umur 15 tahun. Jadi masa-masa mereka yang cowok itu memasuki masa remaja, sedangkan yang cewek ini memasuki masa pendewasaan lah. Jadi kadang mereka ya sama Mike bilang tadi termasuk pinter-pinter. Iya. Jadi chef juga ya.
kadang mereka adu apa nya, dan saya kadang bingung juga gimana. Tapi satu hal yang saya tanamkan dalam hati bahwa mengatasinya dengan penuh kesabaran, dan selalu ada Roh Kudus yang selalu menjadi penghibur. Iya, iya, Nah, iya. Pak Ferry kan banyak kali di kantor. Nah, waktu saya di Manado, itu jadi tanggung jawab saya untuk mendidik anak-anak. Ya, itulah yang itu yang jadi dasar yang saat-saat ini yang saya alami, bahwa apapun kondisi dan keadaan kita, hanya Yesus yang mampu menghibur jiwa dan kehidupan orang. Walaupun kadang suami ada di say, tapi enggak selalu jadi penghibur. Itu saya sih. Oke. Ya, bener-bener. Kita juga ngerasain yang sama. Jadi kalau ngedidik anak kadang-kadang mengelus dada, mau yang tapi selalu dihiburkan sama Roh Kudus ya. Puji Tuhan, kalau kita ngundang Roh Kudus pasti Kudus mau datang untuk menghibur kita. Oke. Siapa lagi? Last but not least. Wow. Akama. Berada jauh dari kita, terpisah provinsi, nggak terpisah pulau ya, satu pulau, terpisah provinsi, tapi menjadi sebuah keluarga buat kita, keluarga nggak ada kata mantan, nggak ada mantan keluarga rohani, nggak ada. Jadi waktu selama saya di Manado pun berfellowship sama beliau, ya kan, dan beliau sekarang bergabung dan akan terlibat dalam sebuah pertanyaan ini. Siapakah Yesus dalam Anda? Yang paling sulit. Karena yang paling terakhir. Paling terakhir mau jawab. Di kompilasi saja semua. Last but not least. Sahabat yang baik, Bapak baik, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Aduh, gimana? Apa? Oke, sumber pengharapan. Karena waktu saya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di saat saya waktu ingin melakukan hal yang mungkin menurut sebagian orang itu tidak, tetapi dari dalam hati kita itu Tuhan masih bisa berbicara, seperti Nancy katakan, dia seperti Jesus. Karena waktu saya ingin melakukan hal yang tidak baik, justru Tuhan bisa bicara. Apakah dengan apa yang kamu akan lakukan, keputusan yang akan kamu ambil, itu adalah yang terbaik. Gitu. Misalnya waktu itu saya kayak ditipu orang lah, misalnya gitu. Saya ingin membalas ya apa yang sudah dia perbuat. Tuhan tanya balik ke saya, misalnya gitu. Karena waktu itu saya lumayan tersakiti ya, karena merasa sudah percaya ya sama dia ya, karena sudah berjalan lama, tapi akhirnya orang bilang ditipu gitu. Jadi saya ingin balas gitu, tapi Roh Kudus juga mengatakan bahwa apakah dengan hal yang seperti itu baik, gitu. Nah itu saya bertanya terus. Nah saya tidak bertanya ke orang lain, saya bertanya terus ke Tuhan, apa yang harus saya lakukan gitu. Ternyata jawaban Tuhan itu lebih tidak bisa kita prediksi gitu. Justru Tuhan sampai mengatakan, ampuni dia demi aku. Jadi saya harus mengampuni dia demi Tuhan yang saya sembah gitu. Jadi di situ istilahnya skatmat. Saya sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Gitu. Otomatis harus belajar untuk memaafkan. Gitu. Ya sebenarnya berat, tapi relakan, dan ternyata
setelah melewati semua bisa berjalan dengan baik, oh ternyata mudah ya, maksudnya kok bisa ya seperti itu ya, maksudnya gitu. Nah makanya kenapa jadi kayak Tuhan itu sahabat, Bapa yang baik gitu, teman yang baik gitu kan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, semualah misalnya gitu, luar biasa gitu. Ya, masih banyak sih, masih banyak yang terjadi dan terima kasih buat gembala yang baik itu. Amin. Oke. Sampai di peserta, loh kok jadi peserta gitu kan. Jadi ini yang dengan penjabarannya, dengan kesaksiannya yang singkat namun memberkati. Memang juga sih kalau berbicara masalah kayak begitu, digituin orang, sakit juga memang. Segala sesuatu yang terambil dari dalam diri kita pahit, baik itu kepercayaan, ya kan, baik itu atau apapun seperti yang saya alami lalu, yang saya udah cerita, atau apapun itu pahit. Cuma tadi yang dikatakan juga, saya pun sempat dinyatakan seperti itu, bahwa ya lepaskan aja hakmu, berikan dia pengampunan, gitu loh. Jadi ya memang itulah Tuhan. Dan puji Tuhan dari setiap kesaksian siapa Yesus di antara kita semua menandakan bahwa ya memang kita ngalamin Yesus gitu. Kalau kita nggak bisa mengutarakan siapa Yesus dalam kehidupan kita nggak tahu apakah kita benar-benar ngalami Yesus atau tidak. Yang Tuhan Yesus mau mengalami dia. Sebagai apapun Yesus dalam kehidupan kita, setiap pribadi mempunyai cerita yang berbeda. Dan Tuhan Yesus pun ada di dalam setiap kehidupan pribadi kita. Baik itu tadi yang dikatakan pertama, baik dari saya sendiri gembala yang baik, menjadi sebuah pemberi harapan yang baru buat kita, atau juga sebagai seorang pemulung, atau juga sebagai tempat curhat, diary, ataupun sebagai sahabat, ataupun sebagai sahabat sejati, best friend, atau juga sebagai GPS, penunjuk, direction dalam kehidupan kita, atau juga menjadi Bapa yang baik buat kita. Dan ada juga Bapa yang setia. Meskipun kita tidak setia, kita tidak bisa membohongi dirinya bahwa dia setia. Ada juga yang memberi kesaksian bahwa dia sumber penghiburan. Dan yang terakhir, Yesus menjadi sumber pengharapan dan sumber kekuatan buat kita semua. Dan ketahuilah bahwa Tuhan Yesus itu senang banget ketika di dalam kehidupan kita, dia itu dianggap. Maksudnya dianggap tuh benar-benar kita mengakui bahwa Yesus Kristus itulah yang menjadi sumber kehidupan kita. Seperti yang tadi dijabarkan. Dialah Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai seperti apa yang saudara saksikan. Nah, satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Ya puji Tuhan ya. Terima kasih untuk setiap kesaksiannya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ngelihat pertanyaan pertama sudah menghabiskan waktu yang beberapa lama. 24:5. Oke. Pertanyaan yang kedua ini menjadi sebuah pemikiran atau refleksi juga dalam kehidupan kita, dan ini akan ditanyakan. Ini akan ditanyakan dan akan nanti saya ini apakah di grup, apakah nanti kita ketika mulai CG online lagi nanti. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita ini di grup juga boleh. Jadi kita sampaikan yang ininya di grup. Yang kedua itu juga bisa supaya saling mengingatkan yang lain juga. Saling memberkati yang lain yang mungkin nggak terkonek dengan kita di CG online. Supaya mereka tahu juga bahwa di dalam sebuah CG online ini kita ngebahas sesuatu tentang Kristus dan kita sudah saksikan itu dan kita mau bagikan supaya mereka pun merasa diberkati. Dan harapan kita banyak dari mereka yang bisa menyediakan waktu untuk bergabung bersama-sama dengan kita juga di online di kesempatan yang akan datang. Oke. Next question. Ini pertanyaan yang kedua dan memang pertanyaan yang terakhir. Saya cuma menyediakan 2 pertanyaan. Nah, tadi yang pertama, tadi saya sudah katakan, tanyakan siapakah Yesus dalam kehidupan Anda. Dan kita sudah sampaikan masing-masing. Nah, yang kedua ini. Yang kedua, perhatikan. Hal apa yang ingin Anda bangun untuk bisa menunjukkan bahwa Yesus itu seperti apa yang
kita saksikan tadi. Maksudnya, ada hal apa yang perlu kita bangun gitu. Ya, hal-hal apa yang Anda ingin bangun untuk bisa menunjukkan Kristus itu dalam kehidupan kita. Dan itu bisa dilihat sama orang lain. Nah, oke? Hal apa yang bisa kita bangun untuk bisa menunjukkan Kristus? Jadi gini loh, intinya gini, orang lain bisa ngeliat gitu loh bahwa ada Kristus dalam diri kita. Nah, gitu. Seperti biasa, dia yang bertanya, dia yang harus memberikan contoh jawaban. Ya. Oke? Buat saya nih, hal yang perlu saya bangun untuk supaya orang juga bisa ngeliat, oh ini orang, ya kita nggak mau dibilang orang ibaratnya beragama gitu, enggak lah. Enggak. Kita mau orang melihat ada sosok Yesus dalam diri kita, ada sosok Kristus dalam diri kita. Dalam hal ini adalah, kalau dari saya perkataan. Jadi lewat perkataan saya. Jadi saya berusaha dan terus belajar membangun perkataan yang positif. Jadi saya tuh paling takut kalau misalnya di dalam contoh berkendara. Misalnya saya lagi jalan, lagi enak-enak, lagi mikir-mikir, lagi melamun-melamun, nggak boleh ya bawa kendaraan melamun ya. Ya pokoknya lagi santai deh, slow. Tiba-tiba ada yang ngoeng begitu segala macam, dan itu mengejutkan dan itu membahayakan. Kadang-kadang saya bilang kalau lo mau mati sendiri, jangan ngajak orang mati. Sebenarnya bukan perkataan yang baik gitu kan sebenarnya. Jujur banget ya. Ya, saya juga manusia biasa yang perlu belajar. Nah, atau contohin seperti kayak ada kendaraan yang suaranya tuh suka bising gitu. Itu annoying banget buat saya. Annoying banget gitu. Dan itu ketika lewat di depan saya, dan kalau ini nggak lagi berkendara, nggak. Misalnya di depan toko gitu. Ada yang lewat dengan knalpot yang begitu bising, ngoeng gitu dan segala macem gitu kan. Ibaratnya ugal. Saya sering begini nih. Saya ngeliatin ke dia, terus saya sering begini nih. Brak gitu. Saya sering begitu. Dulu juga. Dan saya mau, itu kan spontan. Itu kan spontan gitu ya. Itu spontan. Itu spontan aja gitu. Jadi tapi kan itu nggak boleh. Itu kan mengharapkan orang tuh jatuh gitu ya. Cuma itu spontan, itu reaksi saya nggak bisa maki. Saya memang dari dulu nggak suka maki gitu. Pokoknya maki-maki nggak suka deh. Kata-kata binatang tuh apa segala sesuatu di WC itu aku nggak suka maki lah pokoknya ibaratnya. Goblok tolol aku nggak suka gitu. Nah jadi pakai pengalihan kata gitu loh. Pengalihan reaksi. Jadi ketika udah annoying, dia annoying, saya sebel, kubrak udah begitu gitu. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Jadi lewat kali ini, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat pelajaran yang mau saya terus bangun dalam kehidupan saya harus punya perkataan atau respon perkataan yang positif. Nggak bisa spontan ya. Belajar untuk menembus batas kespontanan. Bahwa di tengah atau di dalam kespontanan pun saya harus bisa berkata positif. Nah, gitu ya. Jadi kita harus rubah nih, apalagi yang latah-latah kayak yang begitu-begitu gitu loh. Aduh. Kayak gitu-gitu ya ibaratnya kan. Nah, apalagi kayak gitu. Saya nggak mau. Hal yang perlu saya bangun adalah sebuah perkataan yang sifatnya positif, membangun setiap kata-kata bisa mengencourage orang lain. Saya sedang membangun di area itu. Contohnya seperti itu. Oke, apakah masih bisa 1-2 orang? 25 ya, setuju orang? Mewakili laki-laki 1 dan perempuan 1. Jeng. Singkat saja, singkat. Ya, saya menghargai mereka yang mungkin mau ikut renungan Ko Philip. Ada nggak sih renungan Ko Philip? Udah nggak ada ya? Oke. Berarti kita masih bisa extra time ya. Oke. Dia mulai jam 8 Ko Philip. Oke. Jadi pertanyaan kedua, hal apakah yang Anda, saudara, ingin bangun untuk supaya bisa menunjukkan Kristus, Yesus yang sudah kita akui di dalam kesaksian kita itu, menunjukkan kepada orang lain dalam kehidupan kita. Hal apa yang Anda ingin bangun? Enggak. Hal apa yang Anda ingin bangun? Pak Tim. Hal apa kira-kira yang Anda ingin bangun supaya
ketika orang lihat Anda, ngelihat Pak Tim, orang bisa melihat, wah ada Kristus atau ada Yesus di dalam diri Pak Tim. Silakan. Yang wanita harap bersiap-siap. Yang mau dibangun. Ya, apa yang perlu dibangun? Kebersihan tubuh. Soalnya ada masalah sama bau badan ini. Kok saya nggak merasakan ya beberapa kali bertemu ya? Ya karena sudah dibangun kan kebersihannya. Oh, oke, benar, itu juga benar. Ya, jadi kan hal yang paling spesifik sekalipun kita perlu, jangan sampai kita pergi ke tempat orang kita jadi batu sandungan buat orang. Kita pergi ke gereja atau ke CG, ya kan, tanpa memperhatikan kebersihan, tanpa memperhatikan kewangian kita. Nah, itu bisa jadi syak buat orang. Tadinya mau kusuk berdoa jadi gimana gitu. Jadi dia harus ekstra fokus lagi gitu loh. Nah, itu sebenarnya hal yang mungkin kecil, tapi ya itu penting ketika kita sedang berkomunitas. Sehingga tidak menjadi batu sandungan atau syak buat orang lain. Top. Top. Oke. Nita. Oke. Hal apakah Anda ingin bangun untuk bisa menunjukkan atau bisa memperlihatkan kepada orang lain bahwa ada Yesus atau ada Kristus di dalam diri Anda? Hal apa yang Anda ingin bangun? Nancy. Yang perlu dibangun tiap hari apa? Kalau Nancy kayak Komik sih, perkataan, tapi spesifiknya kayak jangan baku bantah. Kita ini tipe orang yang kepala batu. Oh. Kalau kita tahu itu betul, bagus ya, jadi jujur-jujuran di sini. Kalau kita tahu itu betul, biar siapa, kita tahu itu betul. Kita bilang enggak. Kalau kita bilang mau. Tapi yang hal yang begini, kayak kan kita ini banyak hal kasana kamari. Kalau di hati bilang kan hari ini begini, sebelumnya kita kerja, tinggal kita yang Kristen. Kita yang Kristen dan orang lihat kalau bilang Kristen, otomatis Nancy. Hal yang simpel yang di hati kecil, kita baku bantah dan Tuhan. Tuhan bilang di hati kecil kayak di kan, kita bilang Tuhan kita tuntun dong. Tuntun sampai di lorong terkecil pun Tuhan tolong kita tuntun karena kita bawa orang dan orang lihat kita ini orang yang harus orang mendengar. Kalau kita salah bawa orang, otomatis ujung-ujungnya jadi batu sandungan. Jadi kayak di hati kecil baku bantah. Walaupun di hati kecil kita tahu saya baku bantah dengan bos ini kagorut. Di kecil lagi kita yakin Tuhan bilang dan hari ini follow up taluditi. Dari kecil kayak kita butuh si taluditi. Dan kita bilang, Bu, ini hari bukan taluditi, dan hari ini kagorut. Nah, kita kan dilihat toh, kita mau bantah dan hal yang harus kita mau bangun ternyata dia bijak yang usah bangun. Dan yakin kalau memang Tuhan suruh ngana bukan taluditi, pasti ada jodoh jalan yang Tuhan mau bikin tanpa harus ngana mau baku bantah. Itu kalau memang Tuhan bilang, iyo kan saat itu bukan karena mau bilang orang, dari nggak ada respon hati, Tuhan bilang, kan hari ini kata Luditi, kan hari ini kemarisa, dalam hati kecil, iyo Tuhan Luditi, waktu bos bilang, kan hari ini kemarisa, kan hari kagorut, nah usah aku bantah nih bos bilang kagorut, oh siap Bu, tapi di hati kecil, bilang kita mau taat, tapi jangan mau bantah. Dan akhirnya ketika orang mau belajar untuk yang tidak mau bantah, di Otto bilang, no, kita ini hari ada planning mau kataluditi. Dan lihat, Kak Nancy mau pikir kataluditi. Kak Nancy tahu di sana ada banyak yang potensial. Tapi ibu bilang, pikir gorut. Jadi kan orang lihat, no, oh ini kalau orang Kristen nggak mau bantah. Dan kalau memang kan orang tahu, oh hari ini memang
orang pusing ke sana dan orang tahu tuh orang betul. Tapi karena orang ada bos yang lebih tinggi, orang belajar kasih otoritas karena kan susah sekali di dunia kerja yang mau bilang menundukkan diri karena gibah toh di muka bu panjang jalan 9 jam bukan cuma bagi balik gosip yang menggosip pemberontakan kita kok nggak suka cuma kayak hal yang kayak di area itu no area pemberontakan babanta yang akhirnya jadi gibah dan gosip. Jadi Tuhan sebelum orang yang jadi batu sandungan hal-hal yang kayak itu no yang karena orang berontak, orang tidak mau taat, orang baku bantah, akhirnya jadi siak begitu. Yang harus dirubah, stop gosip, stop baku bantah. Nah, maaf lama. Berarti ya butuh kerendahan hati untuk bisa mengikuti otoritas ya, meskipun di dalam prinsip sendiri. Nah, tetapi di atas kita ada siapa yang bisa memberi perintah kepada kita, ya kan? Jadi itu yang harus kita ikutin. Nah, itu berarti apa yang harus dibangun? Belajar untuk merendahkan hati juga. Merendahkan hati, belajar untuk supaya bisa mengikuti aturannya gitu kan. Begitu juga dengan penggembalaan. Nah, next juga kita akan apa yang dari tim penggembalaan kita itu yang kita harus belajar untuk ikut. Bagaimana kita bertindak submission. Bagaimana kita harus menjadi seorang murid atau seorang domba yang taat. Kita belajar dan butuh kerendahan hati. Oke. Terima kasih. Masih bisa nggak sih? Udah nggak ada orang ya? Random nih. Orangnya random ya, cewek atau cowok ya? Ya. Saya nengok dulu ke Handri untuk tanya siap nggak? Oke, terakhir deh. Terakhir. Dis, siap, Dis? Oke. Hal apa yang Anda ingin bangun untuk bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa ada Yesus, ada Kristus dalam kehidupan kita? Jadi hal apa yang bisa atau Anda ingin bangun dalam kehidupan Anda? Silakan, Edis. Kelakuan. Kelakuan apa nih secara spesifik? Kira-kira apa yang perlu dirubah dari kelakuanmu itu? Supaya orang bisa... Oh iya kan? Kamu bilang kelakuan. Jadi apa yang perlu dibangun dari kelakuanmu supaya orang melihat, wow, dengan kelakuan Edis, wah ini anak Tuhan banget nih. Wah, berarti suka ada menolong, Jo. Suka menolong, Jo. Apa? Suka menolong, Jo. Menolong ya. Menolong orang yang sakit, menolong orang yang lemah, orang yang miskin. Kadang menolong orang dalam doa ya, bukan dalam finansial atau apa ya. Misalnya masih kurang, jadi kadang berdoa. Yang sakit, Jo, yang sakit. Sakit. Jadi hal yang perlu dibangun itu doa. Ya, boleh juga doa. Doa yang perlu dibangun. Boleh juga doa ya. Oh, nice. Memang semua perlu kita bangun dalam doa. Semuanya harus membangun mesbah doa masing-masing. Satu lagi deh. Satu lagi. Biar adil. Cowok ya. Oke. Apa yang Anda ingin bangun untuk bisa menunjukkan Kristus kepada orang lain? Bahwa orang lain bisa ngelihat ibaratnya Yesus yang ada dalam diri Anda. Silakan, Pak Ferry. Kasihan mesti pasang mikrofon lagi. Oke, makasih ya atas kesempatan. Oke. Jadi kalau saya yang ingin saya bangun adalah karakter. Wow. Saya sangat mengagumi atau saya sangat memfavoritkan ya
figur Daniel pada waktu di masa-masa pembuangan. Yes. Jadi yang ingin saya sampaikan bangun adalah saya mau membangun karakter saya sehingga ketika kita berada di situasi yang sulit, ketika kita berada di tengah-tengah teman-teman kita yang tidak seiman, mereka bisa, paling kurang mereka ada pertanyaan dulu, apa rahasianya sehingga kita memiliki karakter seperti itu. Dari sisi kekagumannya itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi kepada mereka. Saya memang akhir-akhir ini banyak bergumul di area penguasaan diri dan penguasaan diri ya. Iya, karena dengan begitu banyak volume pekerjaan di kantor, di rumah, ditambah lagi dengan pandemik ini, kita sedapat mungkin untuk mampu mengontrol emosi kita pertama. Emosi kita, cara berbicara kita, cara menyampaikan. Ketika ada orang yang harus kita dorong untuk maju, kita harus bisa menggunakan kata-kata yang bisa menginspirasi dia, walaupun dalam hati kita seakan-akan orang ini harusnya kita marah, harusnya kita bentak dia, tetapi kita harus menggunakan kata-kata yang mampu menginspirasi dia sehingga dia kehidupannya bisa dibangun. Itu yang saya bangun akhir-akhir ini, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, apapun itu yang saya alami, saya berupaya untuk berpikir positif, sekalipun itu mata memandang bahwa ini di luar dari kenyataan atau apa yang saya harapkan. Tetapi saya mau mengambil sisi positifnya, karena saya ingin karakter itu dibentuk dalam kehidupan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Ferry. Ya benar juga, masalah penguasaan diri ya. Penguasaan diri itu penting banget gitu. Kadang kita menjadi orang yang paling susah, makanya penguasaan diri ditaruh paling terakhir dalam dua roh. Ini paling susah kali ya ibaratnya. Karena dalam kespontanan kita pun kadang-kadang penguasaan diri itu lepas gitu. Jadi kayak lepas kendali gitu. Ya puji Tuhan, segala sesuatu yang mau kita bangun, kita doakan sama-sama. Biar apa yang kita bangun itu benar-benar terjadi sehingga kita jadi pribadi yang benar-benar bisa memancarkan sebuah kehidupan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gitu. Jadi orang bisa ngelihat, oh ini orang berbeda. Oke, gue berurusan sama dia di bidang sekuler, tapi dia berbeda. Ada perbedaan dari perkataannya. Ada perbedaan dari sikapnya. Ada perbedaan dengan hatinya. Ini orangnya humble banget hatinya. Ada perbedaan dari, oh ini orang bisa menguasai diri banget. Kelihatannya banyak masalah, banyak tekanan, banyak pressure, tapi kok dia bisa atau sanggup menguasai diri gitu. Nah, jadi ya hal-hal seperti itu yang mau kita bangun di dalam sebuah komunitas ini, supaya di dalam CG ini kita sungguh benar-benar mengalami perubahan hidup. Bukan hanya sebagai, ya ibaratnya seperti yang tadi dibilang di awal, sebuah kewajiban atau rutinitas biasa. Tapi sungguh, setiap kali ada kesempatan untuk CG, disitulah kesempatan kita untuk ngebangun kehidupan kita juga. Ya, jadi diawali dengan gambaran terbuka ya kan tentang omongan saya, tentang kebersihan Fatim, sampai ditutup oleh penguasaan karakternya Pak Ferry terhadap sebuah situasi kerja gitu loh. Gitu ya. Itu penting gitu loh. Nggak apa-apa lah. Kita nggak perlu menyembunyikan kelemahan kekurangan kita. Orang juga udah tahu kok, nggak ada yang sempurna gitu loh ibaratnya. Kadang-kadang kita suka gengsi, suka malu, suka ngerasanya. Jadi gini, ketika orang nikmatin kita itu benar-benar buah yang memang kita bangun, bukan karena kemunafikan. Ya, beda soalnya. Ada orang yang bersikap, wah mau ketemu sama misalnya atasan, atau aku mau ketemu sama orang ini, orang itu, berarti sikapku harus begini. Nggak kayak gitu. Sikap natural yang memang memancarkan murid Tuhan, anak Kristus, itulah yang harus keluar. Sehingga ketika kita berhadapan sama orang, kita nggak perlu capek-capek bersandiwara, karena sandiwara itu capek. Sandiwara itu capek. Dan aku nggak mau. Aku pengennya ketemu orang pure aja, beginilah aku adanya. Dan mereka menilai perkataanku baik, sikapku baik.
gitu loh. Dan aku harap kita semua akan menjadi sebuah pribadi yang memang berbeda dan terbangun karakternya seperti Kristus. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya buat sharing-sharing kesaksian yang luar biasa. Aku catat dan ini lucu-lucu, lucu-lucu. Tapi ditutup dengan pertanyaan kedua begitu terbuka semuanya. Atau ada yang masih mau lengkapin semuanya nih? Ini pasti kayaknya ada yang masih mau jujur tentang kelemahan dan kekurangan. Tengnong ya, udah waktunya ada tengnong ya. Ya udahlah, waktunya tengnong. Oke, menghargai waktu istirahat kalian semua juga. Oke, kalau mau dibilang CG seperti kayak kalau CG ketika kita nggak online, pengennya lama-lama pulang, bisa jam 11 pulang, setengah 12 pulang. Tapi kalau CG di online ya, kalau memang di rumah terbatas, nggak apa-apa. Itu akan membuat kita kangen untuk ketemu lagi di CG berikutnya. Oke, makasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup, sebelum tutup di dalam doa yang akan dibawakan oleh istri saya ya. Matin, bawa musik satu lagu. Oke. Bagaimanapun tadi dibilang ada Tuhan Yesus itu sahabat, pemulung, Tuhan Yesus itu menurut kita teman yang baik, tapi satu pasti kita sepakat bahwa Tuhan Yesus itu baik dan cukup baik. Amin. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Yeay. Semuanya unmute. Yeay. Saksiannya Makasih. Ada nanti. Sama, terima kasih sudah bergabung Akama. Thank you, Kofer. Sampai ketemu. Selin. Buni, Ibu Iin, Pak Ferry, Pak Ferry, Bu Nita, Edis, Roni, Handri. Handri di belakang. Bye. Sampai bertemu. God bless you. Andres. God bless you.